Para bapak-bapak yang ada di wing dipersilakan memasuki ruangan yang ada di tengah supaya ilmunya sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Fassalawatu rabbih wa salamuhu alaihi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid dan Dakwah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dimudahkan Allah untuk bisa mendatangi rumahnya, melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya, sehingga ada ungkapan dari para ulama, wa fil fajri ladzatani. Pada ibadah salat subuh itu ada dua kenikmatan. Ni'matul masyi ilal masajid, kenikmatan kita berjalan menuju rumah Allah, masjid. Yang kedua, nikmat baina sufufir rijal. Nikmat kedua adalah nikmat ketika kita berada di antara saf-saf kaum muslimin dalam salat subuh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita selalu kemudahan serta semangat untuk bisa berada di saf-saf kaum muslimin, berada di antara salat-salat yang ada. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemudahan untuk ittiba, mengikuti, mencontoh, meniru Rasulullah SAW di dalam segala urusan kita dalam kehidupan ini. Kita berharap salat juga tersambung kepada keluarga beliau, anak keturunannya, serta para sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan kepada siapapun yang mengikuti jalan mereka dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Kepada imam kita ucapkan jazakallahu khair. Tadi mengingatkan kita tentang sebuah ayat yang dalam surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un." Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang sebuah tujuan kita, keberadaan kita di dunia ini. Allah menanyakan tentang satu hal, yaitu afa hasibtum, apakah kalian kira annama khalaqnakum 'abatha, aku ciptakan kalian tanpa ada tujuan, aku ciptakan kalian dalam keadaan sia-sia, tanpa ada maksud, tanpa ada tugas yang kita emban. Allah telah ingatkan. Hal ini adalah pelajaran untuk kita semuanya, agar kita tahu tentang tujuan kita, agar kita tahu tentang apa yang mesti kita lakukan di dunia ini. Dan usaha yang Allah berikan
dari kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita, kesehatan, untuk apa kita gunakan? Sesungguhnya ikhwan, kita ini telah menyanggupi amanah yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi." Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kata Allah, telah kami tawarkan amanah ini kepada langit dan bumi, kepada gunung-gunung. Fa'abaina an yahmilnaha, mereka semua tak sanggup itu memikul amanah agama ini, memikul amanah yang mulia ini. Wa asfaqna minha, mereka tidak menyanggupi sama sekali. Wa hamalaha al-insan, siapa yang menyanggupi? Manusia. Innahu kana zaluman jahula. Di antara karakter manusia itu adalah jahil, Pak. Kemudian zalim. Oleh itu kita, untuk menghilangkan kejahilan kita, untuk kita terhindar dari kezaliman diri kita, maka kita belajar agama, belajar syariat ini, agar usia yang tidak terlalu panjang ini maksimal, agar umur yang Allah berikan kepada kita ini bisa kita gunakan dalam mengukir kebaikan, agar anak-anak yang Allah titipkan kepada kita bisa kita jadikan sebagai bagian dari kebaikan kita yang tak boleh putus dalam kehidupan kita, agar harta yang Allah limpahkan kepada kita, kita mengukir amal saleh dengan harta itu. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'malis salihah. Bersegeralah kalian, kata Nabi, bil a'malis salihah, melakukan amal saleh sebelum waktu kita tidak bisa lagi berbuat, sebelum saatnya kita tidak lagi mampu melakukannya. Bersegeralah, kata Nabi SAW, sebelum tiba saatnya sakit, bersegera kita untuk melakukan kebaikan, menabur benih-benih amal saleh dalam seluruh kebaikan yang ada di dalam syariat ini. Sebelum saatnya kita tidak bisa lagi melangkah, sebelum saatnya kita tidak bisa lagi berdiri dengan baik, sebelum saatnya kita tidak bisa lagi untuk berbuat apa-apa. Badir, segera. Ada semangat yang dibangun oleh Rasulullah SAW untuk kita melakukan kebaikan itu, untuk kita kejar segala apa yang bisa kita lakukan di dunia ini dalam kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ketika kita sudah mulai semangat di dalam melakukan kebaikan dan semangat untuk kembali kepada Allah, maka Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, fa innahu min a'dhamin ni'amati, fa innahu min a'dham an-ni'mati 'alal 'abdi. Ketika seseorang merasa semangat untuk kembali kepada Allah, melakukan amal saleh, itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba, kata Al-Imam Qayyim. Ketika kita semua menginginkan untuk kembali kepada Allah, berbuat, beramal, sholat, istighfar, semua kita dimudahkan oleh Allah, hati kita semangat untuk itu, maka ketahuilah, kata Imam Qayyim, itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba. Banyak orang, Pak, Masya Allah, dalam kehidupan yang berserba kecukupan, sehat badannya, rumah nyaman, tempat tinggal nyaman, kendaraan nyaman, uang ada, semua bisa, semua dari seluruh kenikmatan dunia dia dapatkan, tapi tidak tergerak hatinya untuk segera bertaubat, kembali kepada Allah, minta ampun, mengakui segala kesalahan-kesalahan, ya, memutuskan segala tali kelalaian, itu tidak ada dalam dirinya. Maka ketika kita dalam keadaan yang serba sederhana, tapi semangat kita kembali kepada Allah muncul,
tapi jauh dari semangat itu. Maka kata Ibnu Qayyim, syukurilah itu. Mudah kita bangun di waktu subuh, datang ke rumah Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah, itu nikmat, Pak. Tidak akan bisa dirasakan oleh orang-orang kecuali memang Allah berikan padanya kemudahan itu. Ketika sudah ada semangat tadi, maka kata Nabi SAW, bil a'mal salihah. Apa yang mesti kita kerjakan? Semangat ada, kesempatan ada, maka lakukan amal saleh. Para ulama menyebutkan amal saleh yang bagaimana? Dua syaratnya. Yang pertama, ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Ikhlas karena Allah. Lakukan apa yang bisa kita lakukan lillah. Yang kedua, harus dibangun di atas ittiba'un Nabi alaihi salatu wassalam. Amal yang tidak dibangun dengan ittiba' mardud. Lelah kita berbuat, harta banyak keluar, kemudian tidak ikhlas karena Allah, kemudian tidak mengikut Rasulullah SAW, maka itu akan tertolak. Sebagaimana dikatakan Al-Fudail bin Iyad di dalam sebuah ayat yang ia jelaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Keberadaan kita di sini di dunia yang fana ini adalah liyabluwakum, agar Allah menguji kita. Manhum ahsan amal, siapa yang terbaik di antara kita semua, siapa yang berkualitas amalnya di antara kita. Di antara hadirin semua kita ini berusaha, antara suami istri, kakak beradik, orang tua dengan anak, semua kita berlomba-lomba. Ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Allah tidak menuntut yang paling banyak, tetapi dituntut Allah amal berkualitas. Fudail mengatakan amal berkualitas itu kapan, ya khafillah? Dua syaratnya, kata beliau. Ayyakuna mukhlisan lillah wa muttabi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang baik-baik. Amal ini harus dibangun dengan keikhlasan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal tergantung kepada niat, dan orang mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya yang ada dalam dirinya. Yang kedua yang harus dibangun ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Fudail mengatakan, "Idza kana al-'amalu mukhlishan lillah lam yakun muttabi'an lam yuqbal." Amal lillah, amal karena Allah azza wajalla, berusaha dia menyimpan, berusaha dia tidak mengekspos kepada orang, tidak suka diketahui orang amalnya. Tapi kata lam yakun muttabi'an, tidak dia mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh para tabi'in dan tabi'in. Hum ashabul qurun al-mufaddalah. Mereka ini orang-orang terbaik dari umat ini. Tidak mencontoh generasi awal itu dalam beramal. Lam yuqbal, kata, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana muttabi'an lin Nabi alaihi salatu wassalam wa lam yakun mukhlishan. Tapi sebaliknya juga, ketika amal itu berusaha dilakukan mencontoh Rasulullah SAW, tapi tidak lillah, karena riya, karena sum'ah, ingin diangkat, dipuji, disanjung orang, lam yuqbal. Amalnya sia-sia, tak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukan dua hal ini agar amal saleh kita maqbulah indallah, agar amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala, tercatat dalam catatan kebaikan kita nantinya. Maka peganglah dua syarat ini. Jaga niat kita karena Allah, dan berusaha untuk selalu ittiba' Nabi SAW. Dan ittiba' kepada Nabi adalah bagian daripada iman yang harus kita contoh, yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Tidak mungkin, Pak, amal itu dibangun dengan rasa dan kira-kira. Karena saya bukan milik manusia, bukan milik siapa-siapa. Amal harus dibangun di atas cara dan contoh yang telah diberikan oleh manusia terbaik, Rasulullah SAW. Kalau kita lihat, Pak, hubbus sahabat, kecintaan para sahabat kepada Nabi kita SAW itu luar biasa. Bukan hanya pada bab ibadah, baik wajib maupun sunnah, bahkan pada bab al-mubah, para sahabat pun mengikuti
mengikuti sahabatnya. Para sahabat pun mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada di hati kita mengikut Rasul SAW, itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada setiap hamba. Maka bangunlah agama ini, amal kita yang kita lakukan ini di atas ini, di atas dua fondasi yang sudah kita sebutkan tadi. Maka oleh karena itu kita harus belajar bersama-sama. Semangat tumbuhkan dalam diri kita untuk beramal soleh, untuk senantiasa menumbuhkan cinta kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti apa yang telah dicontohkan. Karena bukti cinta kita kepada Nabi bukan hanya sekadar polesan lisan, polesan bibir yang kita mencintai, tapi kemudian buktinya bagaimana? Buktinya seperti apa dalam nyata amal kita? Buktinya seperti apa kita mencontohnya, berusaha untuk menirunya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingat dalam sebuah hadis yang berbicara tentang haudin Nabi Alaihi Wasallam. Masih ingatkah kita hadis itu? Di hari kiamat kelak, ketika semua orang dalam kondisi kehausan, umat Muhammad Alaihi Wasallam diberikan sebuah kemuliaan al-haud, telaga yang disediakan untuk umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang akan datang berbondong-bondong ke sana. Semua orang akan berusaha untuk mendapatkan minuman walaupun hanya seteguk. Dan gayung-gayungnya kata Nabi SAW seperti bintang-bintang di langit, sangat banyak. Berusaha untuk mendapatkan, bahkan mengaku umat Muhammad SAW. Bahkan Nabi SAW memanggil dia untuk bisa datang minum di situ. Tapi perlu kita ketahui, tidak semua orang bisa mendapatkan telaganya. Tidak semua orang bisa meneguk air yang sangat lezat di situ. Nabi memanggil Pak, ke sini umatku. Tapi ada yang orang-orang yang ditolak, diusir dari situ. Padahal dia mengaku umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dengar hadis itu? Sampai malaikat mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, fa innaka la tadri, engkau tidak tahu ma ahdatsu ba'dak, apa yang mereka ada-adakan dari agama ini setelah engkau meninggal dunia. Ternyata Nabi Muhammad diingatkan oleh Jibril alaihissalam. Saking cintanya Rasulullah yang merasa umatnya dan mengaku umatnya diajak oleh Rasulullah SAW untuk bisa meneguk air di sana. Karena jaminannya, barang siapa yang meneguk satu kali tegukan, la yathma abadan, tidak akan pernah haus selama-lamanya. Di sana nggak ada air hasil, nggak ada uang, nggak ada apa-apa di sana. Yang ada hanya adalah haulun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaihissalatu wassalam. Rasul menunggu umatnya di sana. Rasul berharap umatnya bisa datang seluruhnya. Tapi malaikat mengingatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan dari agamamu setelah kau meninggal dunia. Apa kalimat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Suhqan liman badala dina ba'di. Bayangkan itu. Celaka orang yang merubah, celakanya tiga kali. Suhqan. Celakalah orang yang merubah agama setelah aku meninggal dunia. Ini bukan perkara ringan, Pak. Mungkin kita bisa merasa beramal banyak, kita bisa beramal saleh, tapi kemudian yang kita jaga, yang perlu kita pelihara, bagaimana amal itu betul-betul sesuai dengan syariat. Bukan sesuai dengan isi kepala kita, selera, syahwat dan keinginan kita. Yang penting ini kan baik, yang penting ini kan soleh, yang kita bacakan tasbih, tahmid dan seterusnya, yang kita lakukan cuma ini dan itu. Tidak ada mukhalafah syariah. Itu kata kita. Perlu kita bertanya kepada Rasulullah melalui hadisnya. Perlu kita bertanya kepada para sahabat-sahabat Nabi melalui praktek amal agama mereka, yaitu semua telah dikumpulkan oleh para ulama di dalam kehidupan, di dalam kitab-kitab mereka. Tinggal kita belajar
Semangat ini harus dibangun. Semangat beragama di atas pemahaman yang benar, bukan di atas semangat yang membara tapi tidak diiringi dengan ilmu yang benar. Maka ikhwafillah rahimahullah, Nabi SAW mengingatkan kita, badiru bil a'mali salihati. Lalu Nabi mengingatkan, fasatakunu fitanun kaqit'il lailil muzlim, akan terjadi fitnah. Fitan jamak dari fitnah. Fitnah itu ada dua, fitnatu syubhat dan fitnatu syahwat. Asyubhat hal yang samar, hal yang abu-abu. Ketika orang sudah masuk kepada fitnah syubhat, dia akan merusak amal dan akan merusak keyakinan kita, merusak amal, merusak ilmu. Bahaya fitnah syubhat, sehingga orang akan merasa bahwa akan terbalik melihat sesuatu yang haram akan kelihatan halal, yang al-haq akan terasa batil. Itu fitnah syubhat, adalah racun daripada pemikiran, racun daripada keyakinan, yang akan merusak ilmu, yang akan merusak amal sekaligus. Fitnah syubhat. Makanya kita kalau belajar hati-hati, menyekolahkan anak juga hati-hati, agar tidak teracuni dengan fitnah syubhat ini. Karena kalau kita salah tempat belajar, salah kita untuk menimba ilmu agama, itu akan teracuni dan itu akan merusak amal, merusak ilmu, semua akan hancur. Makanya kata para ulama, di antaranya Ibnu Sirin mengatakan bahwa ilmu itu adalah amanah. Ilmu itu amanah. Fanzur amman ta'khuduna dinakum. Maka hati-hatilah kalian untuk mengambil agama kalian dari siapa. Maka ikhwafillah rahimahumullah, ketika fitnah syubhat ini masuk pada diri seorang, maka akan merusak apa tadi? Merusak amal dan merusak ilmu. Maka obat fitnah syubhat adalah al-aqidatus sahihah. Obatnya adalah dengan fondasi akidah yang benar. Akidah yang benar itu ibarat sebuah bangunan yang kokoh, berdiri di atas fondasi yang kuat. Itulah pribadi yang memiliki keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar kepada Allah, kepada para rasul, keyakinan yang benar kepada kitab-kitab yang diturunkan, keyakinan yang benar kepada yaumil akhir, seluruhnya dibangun di atas keyakinan yang benar. Maka ikhwafillah rahimahumullah, kita di dalam membetulkan keyakinan kita ini, maka pelajari akidah. Pelajari akidah, karena akidah itu benteng kita. Akidah itu adalah bagian yang termahal dalam kehidupan kita. Tidak akan bisa selamat orang apabila bentengnya ini rusak. Maka fitnah asyubhat itu akan sangat berbahaya, dan akan merusak amal dan akan merusak ilmu. Maka agar amal dan ilmu kita tidak rusak, maka bentengi dengan akidah, fondasi akidah yang benar. Ajak keluarga kita belajar akidah, cari majelis-majelis akidah, majelis-majelis yang berbicara tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, fitnah syubhat. Di samping pada syubhat ada fitnah syahwat, keinginan, dorongan hawa nafsu selalu untuk berbuat. Dan ini akan merusak niat dan akan merusak amal kita sekaligus. Makanya Nabi SAW mengatakan, inna mimma akhsha alaikum syahwatul al-ghayb fi butunikum wa fi furujikum. Sesungguhnya fitnah yang paling aku takutkan atas kalian adalah fitnah syahwat, fitnah kemaluan, fitnah
yang ada pada perut kita. Rakus kepada harta, tamak kepada dunia, ingin terkenal, dan semua itu adalah bagian daripada asyubhat, asyahwat yang semua orang yang menginginkannya. Jadilah hamba Allah yang tidak hanya dikenal di bumi ini, tapi jadilah hamba Allah yang dikenal di langit sana. Mungkin ada orang yang tidak terlalu terkenal di dunia, Pak, tapi di hadapan para makhluk yang ada di langit sana, dia sangat terkenal. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika Allah menyukai seorang hamba, Inna Allah idza ahabba 'abdan. Kalau Allah sudah menyukai seorang hamba, maka Allah katakan, Allah umumkan, fa inni uhibbu fulanan, aku mencintai fulan, kata Allah. Fa ahibbu, maka cintailah ala kalian. Kemudian malaikat Jibril juga mengatakan, fa inna Allah ahabba fulanan, fa ahibbu. Kata Jibril, sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, maka cintailah fulan. Fayudha lahu qabulu fid dunya. Orang ini, Pak, orang ini dicintai di dunia ini, ya, disenangi banyak orang, disenangi banyak orang. Maka ikhwafillah rahimakumullah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang bersemangat melakukan amal saleh, dan kita berhati-hati dengan fitnah yang ada di akhir zaman. Fitnatul syubhat dan fitnatul asyahwat. Nabi menyebutkan fitnah ini ciri-cirinya. Kaqit'il lailil muzlim. Fitnah ini, Bapak Ibu rahmati Allah, seperti potongan malam yang gelap gulita. Di fitnah ini orang tak bisa melihat, orang tidak bisa keluar kemana arah dia, ya, mencari solusi. Orang tidak tahu kemana arah yang harus dikejar, tidak tahu, karena gelap seperti potongan malam yang sangat gelap gulita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan contohnya fitnah ini sangat besarnya. Fitnah ini yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi harinya dia beriman kepada Allah, kuat, ya, semangat, tapi tiba-tiba di sore harinya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perubahan yang sangat cepat. Al-intiqal min al-iman ila al-kufur bisur'ah, sangat cepat sekali perubahan diri. Perubahannya sangat, ya, pagi sampai sore berapa jam sudah berubah. Ini menunjukkan begitu dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore harinya iman yang kuat, semangat beribadah, semangat berinfak, semangat tilawah, istighfar. Tapi besok pagi seakan-akan dia tidak lagi menjadi mukmin dan telah menjadi orang kafir. Sungguh sangat jauh, Pak, perubahan. Inilah ciri-cirinya di akhir zaman. Inilah kondisi dan keadaan manusia di akhir zaman. Sungguh sangat cepat perubahan orang karena fitnah syubhat dan fitnah syahwat tadi. Orang sulit untuk melihat dengan benar. Ini al-haq adalah al-haq, ini al-batil adalah al-batil. Ini adalah sunnah diamalkan, ini adalah bid'ah ditinggalkan. Tapi orang sulit, yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah. Ini fitnah kita di akhir zaman ini seperti ini. Maka solusinya bagaimana, Ustaz? Solusinya kita belajar, kokohkan akidah, tuntut ilmu syar'i sebanyak-banyaknya. Sudah saatnya kita sudah lalai, kita tinggalkan kelalaian kita sudah. Kita fokus kepada tujuan kita, kepada akhirat kita yang abadi. Afahasibtum annama khalaqnakum abada, kata Allah. Tidak, Allah tidak ciptakan kita dalam keadaan sia-sia, tanpa ada tujuan, tanpa ada maksud, tanpa ada sesuatu yang Allah inginkan kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Ibadah ini khafifah, bukan hanya sekedar di masjid. Ibadah itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah itu ismun jami', sebuah nama yang universal. Likulli ma yuhibbullah wa yardah,
segala apa yang Allah sukai dan segala apa yang Allah ridhai minal aqwali, dari perkataan-perkataan, wal af'ali, dari perbuatan-perbuatan, az-zahirati wal batinati, amal zahir, amal batin. Saya ulangi agar kita tahu makna ibadah, bukannya sekedar berada di rumah Allah, bukannya sekedar kita ketika berada di haram di tanah suci Mekah Madinah, bukan. Ibadah itu di mana saja. Bisa di rumah kita, bisa di pasar, bisa di masjid ini, bisa di sepanjang jalan, di mana saja. Itu bisa kita lakukan ibadah. Wa huwa ismun jami'un, sebuah nama yang sangat sempurna, yang sangat universal. Nama apa saja, dari perbuatan, likulli ma yuhibbullahu wa yarda, yang disukai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Dari perkataan dan perbuatan secara zahir dan batin. Bukan hanya di atas sajadah kita, bukan hanya ketika kita berada di rumah Allah semata, tidak. Ibadah itu cakupannya sangat luas. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah lisan, ada ibadah hati. Ada amal zahir, ada amal batin. Semua itu kita lakukan. Bukankah Nabi SAW mengatakan kullu ma'rufin shadaqah, setiap yang ma'ruf itu shadaqah. Lakukan apa saja yang baik. Sampai Nabi mengatakan kepada kita, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan engkau sepelekan kebaikan itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau antarqa akhaka biwajhin qalil, kalau hanya bisa tersenyum kepada saudara, lakukan. Kalau hanya bisa kita senyum hari itu, senyumlah, karena itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah. Kita masih ingat kisah Ahlus Suffah, mereka orang-orang yang tinggal di masjid Nabi SAW. Mereka semangat amalnya tinggi, Pak, tak mau kalah oleh orang-orang yang memiliki harta. Sampai mereka mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, taba al-usuri bil ujur. Orang kaya telah mendulang pahala banyak, ya Rasul. Mereka salat, kami pun salat. Mereka puasa, kami puasa. Walakinnahum yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Ini orang-orang kaya ini rugi kalau tidak melakukan seperti dilakukan oleh mereka. Salat, puasa, ibadah-ibadah yang lain, tapi mereka punya kelebihan yang Allah titipkan. Harta itu ditanamkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, diinfakkan, diwakafkan, dan dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengatakan kepada para sahabat Ahlus Suffah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah. Perbanyaklah tahmid, takbir, tahlil, sedekah. Itu semua bernilai sedekah. Kalau kalian ingin bersedekah, lakukan. Makanya para ulama meletakkan perbedaan infak dan sedekah itu pada bab ini. Sedekah itu bukan hanya pada uang dan harta, tapi sedekah itu dalam kebaikan apa saja. Bisa dengan harta, bisa tidak. Tapi infak itu hanya digunakan dengan dikeluarkan harta. Tadi diingatkan sebentar lagi kita Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, rahmat dan kasih sayang, bulan yang penuh dengan prestasi yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Badiru bil amal salihah, segala kebaikan untuk kita sambut bulan itu dengan semangat, dengan iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang mesti kita jaga di bulan Sya'ban, seperti mana dikatakan oleh Rasulullah SAW atau diceritakan oleh Aisyah Rasulullah SAW, kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sempurna satu bulan puasa kecuali bulan Ramadan, dan tidak pernah aku melihat Rasulullah SAW memperbanyak puasa selain Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini latihlah untuk banyak puasa sunnah.
agar ketika Ramadan masuk nanti kita sudah terlatih untuk berpuasa. Ibarat kita nanti finalnya bulan Ramadan, sekarang ini pemanasannya sudah, latihannya ya, amunisi diri kita. Makanya ketika orang tidak pernah puasa sunnah, puasa pertama Ramadan kelihatannya habis, aktivitasnya nggak ada lagi Pak sudah. Nanti ujung-ujungnya pakai hadis dhaif, bahkan hadis maudhu. Puasanya atau tidurnya orang puasa ibadah. Iya kan, itu hadis maudhu itu. Ya. Beralasan ini kan puasa, tidur aja deh. Puasa bukan waktunya kita tidur-tiduran, bukan waktunya kita malas-malasan. Puasa kita jemput dengan kemenangan, jemput dengan prestasi, jemput dengan amal saleh. Maka ikhwafillah, mari kita persiapkan, kita perbanyak puasa sunnah. Senin Kamis, kemudian Ayyamul Bid misalnya. Atau kita ingin lakukan ya satu hari silakan. Yang penting latih berpuasa. Ya, kerjakan puasa sunnah. Ya, besok Senin kita puasa. Puasa kita latih. Sehingga nanti ketika Ramadan tiba, kita punya kekuatan. Berbeda Ramadan kita dengan Ramadan sebelumnya. Ramadan ini terasa sekali dengan ruh, dengan jiwa serta semangat yang berbeda. Dan awal Ramadan sampai terakhir semuanya adalah kebaikan. Jangan hanya semangat di awal-awal. Di awal Ramadan kan pertama itu masjid yang besar ini terasa sempit, sehingga panitia berkeinginan untuk melebarkan masjidnya. Masuk pekan kedua, pekan ketiga Ramadan, sudah mulai ya angkatan sudah angkatan 50 atau 40 ke atas yang sudah mengisi masjid. Berpindah dari masjid ke mana? Ke mall, ke pasar. Ya sudah, saya kasih solusi. Mumpung ini Syaban, untuk seluruh kebutuhan ya di hari raya mulai sekarang dicicil. Minta sama suaminya sudah, cicil. Ramadan saya nggak mau lagi belanja sudah. Sekarang kalau mau bikin baju bikin sekarang sudah. Sehingga Ramadan kita tidak terganggu, Pak. Nggak terganggu. Mau cicil beli ini beli itu udah sekarang, Syaban ini sudah. Gitu kan? Maka Ramadan full ibadah. Dan terkadang subhanallah sepanjang 11 bulan tidak menjadi pedagang, di Ramadan menjadi dagang. Kita tijarah sama Allah saja cukup. Saya kenal beberapa ya, Masya Allah ya, Ramadan cuti dia, cuti kerja maksudnya, fokus ibadah. Mobil khusus dari 10 terakhir. Saya ingin ngajak kita semua, diri saya sendiri, kita semua, ya, kita buat agenda, kita buat rancangan. Ramadan yang penuh dengan tenaga dan energi, berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Tijarah kita dengan Allah, tijarah kita dengan ibadah-ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Badiru bil a'mal salihah, segera kita lakukan amal saleh. Skala seluruh sisi kehidupan kita. Yang ibadah yang sudah saya jelaskan tadi adalah seluruh makna ibadah. Bukan hanya sholat, bukan hanya tilawah, bukan hanya ibadah-ibadah sunnah, tapi seluruhnya mencakup. Subhanallah, istighfar, astagfirullah. Bapak Ibu dari masjid ke rumah kita, entah berapa kali istighfar yang bisa kita ucapkan, entah berapa kali tasbih tahmid yang bisa kita dapatkan. Wallahi itu semua adalah maktubun inda suf, kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tertulis dalam catatan kebaikan, tertulis. Bahkan Nabi SAW mengatakan kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang mudah lisan kita berucap, berat dalam timbangan kita, disukai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Baca itu. Ibu sudah dalam kegiatan harian di rumah, aktivitas, subhanallah, lakukan itu. Karena
Subhanahu wa taala. Terakhir hadis Nabi sallallahu mengatakan di antara fitnah di akhir zaman tadi wa yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Di akhir zaman itu ada orang yang pagi beriman sore kafir, sore beriman paginya kafir, dan menjual agamanya dengan dunia yang hina ini. Untuk mendapatkan jabatan dijual agamanya, untuk mendapatkan popularitas dijual agamanya, untuk mendapatkan harta agama diabaikan. Di akhir zaman itu Pak, betapa hebat dan kokohnya orang ketika dia tetap istiqamah, asal agamanya terjaga, bila tidak dapat harta, bila tidak punya jabatan, tapi agamanya tidak tergadaikan. Itu prinsip yang mesti kita jaga. Prinsip ini mesti kita sampaikan ke anak-anak kita, agar kita dan anak-anak kita ini kokoh di dalam beragama ini. Allah Ta'ala alam. 6 menit ya, cukup. Ada pertanyaan? Cukup Pak? Kita tadi sudah ada isyaratnya. Tidak tahu sebenarnya berapa. Dan barakallahu fikum, ikhwafillah. Hadis tadi adalah hadis dari Muslim. Saya ulangi sekali lagi, ya, bagi amal salihati, bersegeralah kalian melakukan amal saleh, bersegera melakukan amal saleh dibangun di atas apa tadi? 2 pondasi. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasatakunu fitnatun kakidil laili mudlim. Akan ada fitnah, ya, fitnah itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Fitnah itu ada 2. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Fitnah syubhat merusak apa tadi? Merusak amal, merusak ilmu. Obatnya apa tadi? Akidah yang benar. Orang yang benar akidah insya Allah terjaga. Fitnah syahwat akan merusak, ya, niat dan akan merusak amal sekaligus. Maka semua itu, ya, obat syahwat adalah kesabaran dan ilmu. Sabar kita di dalam hadapi ujian-ujian dunia. Syahwat, ya, baik itu popularitas jabatan, itu sabar kita. Tidak terlalu kita rakus dan tamak dengan itu semua. Ya, jangan sampai agama kita tergadai. Jangan sampai agama kita terabai oleh hal-hal yang tadi. Contoh daripada kondisi keadaan manusia dari zaman, pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Ini kondisi di akhir zaman. Orang berubah sangat cepat sekali. Berubah sangat cepat sekali kondisi dan keadaannya. Maka itu perlu kita watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Duduk dalam majelis ilmu, belajar agama dengan benar, dan kita saling menasihati. Antara suami istri perlu nasihat Pak, kita saling menasihati. Istri kita dinasihati, ya. Ibu-ibu jangan marah dinasihati oleh suaminya, terima. Kita bapak-bapak juga demikian. Ayah jangan begitu ya, ayah sudah berumur, kita sudah berumur ya. Diingatkan sama istri kita, ucapkan jazakallah khair. Sudah berumur sudahlah. Ingat akan kematian kita, ingat akan berakhirnya kehidupan kita. Fa innal a'mala tatil, umur kita terus berjalan. Fa innal ayyama tamshi, hari-hari berlalu dan tidak akan bisa kembali ke belakang. Tidak akan mungkin. Penyesalan itu akan tiba nanti di belakangnya. Lan tarji'al ayyam allati madat, tidak akan kembali hari-hari yang telah lewat. Dan kondisi terakhir kata Nabi SAW, ada orang di akhir zaman ini yabi'u dinahu bi'ardi minad dunya. Dia akan menjual agama ini dengan nilai dunia yang sangat tidak bernilai ini. Bahkan dunia dengan segala keindahan dan seisinya ini, Nabi SAW sebutkan tidak senilai dengan seekor sayap nyamuk. Lau kanat dunya ta'dilu indallahi, kalaulah seandainya dunia ini, ya, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, nilainya seperti apa? Selai sayap nyamuk. Masa Allah biha kafir, Allah tak akan berikan orang kafir itu minuman. Takkan Allah berikan
karena dunia ini Pak tidak bernilai di sisi Allah, maka dunia Allah berikan ke siapa saja. Beriman atau tidak beriman, kan nggak ada nilai. Yang beriman akan Allah berikan nanti di akhirat kelak. Maka jangan kita merasa Allah tak adil kepada kita, jauhkan. Kami sholat sejak kecil ya, berislam sejak kecil, puasa setiap Ramadan tiba, birrul walidain kami lakukan, tapi kami begini-gini saja. Lah, bukan itu dia. Tidak tepat kita mengukur dengan itu, karena dunia ini tidak bernilai Bapak Ibu. Maka dia diberikan ke siapa saja, bagi orang beriman. Ini ruko-ruko di Mumbai ini semuanya fulan kita tahu semuanya. Dia tidak beriman, tidak sunat pula lagi. Tahu kita. Tapi kok begitu Ustaz? Ya memang dunia itu tidak Allah batasi hanya untuk orang beriman, untuk orang kafir dan orang beriman. Karena dia tidak beriman. Tapi surga Allah SWT hanya diberikan untuk siapa? Orang beriman. Kejar di sana. Kalau kita teruskan panjang ya. Karena Nabi SAW mengurusi, memberikan motivasi. Ingat akhirat, ingat perjalanan akhirat, dunia dapat. Tapi kalau dipikirkan dunia, belum tentu akhirat. Dunia dapat hanya sekadar yang telah Allah takdirkan. Mana kita yang mau pilih? Akhirat kita pikirkan dunia dapat, dan insya Allah berlipat-lipat. Tapi ketika dunia kita pikirkan, dunia belum pasti dapat, ya akhirat belum pasti dapat, tapi dunia hanya sekedar yang telah ditakdirkan. Pilihlah mana kita mau. Ya, maka pikirkan akhirat, dunia. Insya Allah pasti kita dapatkan dan berlipat-lipat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.